Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizina Jalfakarita dengan tim terakhir Bulan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video UAS tentang uh, berinteraksi dengan GPT. Yang pertama yaitu saya telah memerintahkan ChatGPT untuk membuatkan saya codingan Python untuk membuat bilangan random 1 sampai 1. Lalu saya copy, lalu saya akan paste di space code seperti ini. Dan bilangan random yang saya dapatkan adalah 2. Yang itu berarti saya mendapatkan the Brachistron problem. Yang pertama, saya akan menanyakan apa itu pertanyaan pertama, dan selanjutnya sebelumnya saya akan menjelaskan, saya akan mempertanyakan kepada GPT 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya apa itu bisa mengambil makanannya di samping kasir. Terima kasih. Apa itu the Brachistochrone problem? Apa nama kata-katanya sebagai stage berapa? Bisa mengambil sesuatu dari samping kasir. Terima kasih. Ini pada GPT kali ini, respon GPT pada pertanyaan saya adalah apa itu the Brachistone problem. Masalah Brachistone adalah salah satu masalah klasik dalam kalkulus variasi yang pertama kali diajukan oleh ahli matematika Swiss Johann Bernoulli pada tahun 1696. Kata Brachistone berasal dari bahasa Yunani Brachistos yang berarti terpendek dan kronos yang berarti waktu. Oleh karena itu masalah Brachistone bertujuan untuk menemukan kurva di antara dua titik yang terpisah di ruang yang akan membuat sebuah benda yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi tanpa gesekan mencapai titik akhir dalam waktu tercepat. Pernyataan masalah diberikan 2 titik A dan B dalam bidang vertikal. Tentukan jalur Y sama dengan Y fungsi X yang harus diikuti oleh partikel dari A ke B. Sedemikian juga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai B adalah minimum dengan asumsi bahwa partikel hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Di sini tersedia solusi masalah. Brachistron adalah sebuah kurva yang disebut cycloid. Cycloid adalah lintasan yang diikuti oleh sebuah titik pada lingkaran yang berguling tanpa tergelincing di sepanjang garis lurus. Secara matematis, cycloid yang dibutuhkan untuk masalah Brachistron dapat dinyatakan dengan parameter sebagai berikut, yaitu X sama dengan R dalam kurung theta minus sin theta, atau Y sama dengan R1 minus cos theta, di mana R merupakan jari-jari lingkaran yang menghasilkan cycloid dan theta adalah parameter. Sejarah dan signifikansinya adalah masalah ini tidak hanya diselesaikan oleh Johann Bernoulli tetapi juga oleh beberapa matematikawan terkenal lainnya seperti Isaac Newton, Jacob Bernoulli, Gottfried Wilhelm Leibniz, dan Willem de Hoogte. Solusi ini memainkan peran penting dalam perkembangan kalkulus variasi dan konsep minimalisi waktu dalam fisika. Masalah Brachistron juga dapat menunjukkan prinsip Fermat dalam optik di mana cahaya mengambil jalur yang meminimalkan waktu tempuh. Aplikasi modernnya sepertinya ini adalah codingan Python untuk representasi grafis sederhana dari solusi cycloid menggunakan Python. Oke, selanjutnya nomor 2, saya akan bertanya kepada GPT, bisa jelaskan secara rinci bentuk the Brachistone rinci, bisa jelaskan Brachistochrone dalam bentuk fisika matematika. Maksud saya bertanya seperti ini adalah apa yang biasanya kita gunakan bentuk Brachistochrone ini yang biasa kita gunakan dalam fisika matematika.
Di sini jika ada pernyataan masalah, misalkan ada dua titik A dan B dalam bidang vertikal, titik A berada pada ketinggian pada titik B, kita menggunakan bentuk kurva Y yang menghubungkan kedua titik tersebut sehingga partikel yang meluncur sepanjang kurva ini hanya dipengaruhi oleh gravitasi akan mencapai titik B dan titik A dalam waktu tercepat. Dasar teorinya untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu meminimalkan waktu tempuh T dari partikel. Waktu tempuh T diberikan oleh integral dalam bentuk berikut, yaitu T sama dengan integral dari A sampai B ds per V, di mana ds adalah elemennya panjang busur kurva, V adalah kecepatan partikel pada setiap titik sepanjang kurva. Panjang busur ds dalam koordinat kartesian diberikan oleh pada bentuk berikut. Lalu kecepatan partikelnya meluncur di bawah pengaruh gravitasi dapat diolah dari hukum konversi energi. Misalkan Y sampai dengan 0 adalah posisi potensial 0, maka energi potensial di titik A berubah menjadi energi kinetik di sepanjang kurva. Energi potensial di titik Y adalah mgy dan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat dari konversi energi itu setengah mv kuadrat sama dengan mg h-c, maka kecepatan V adalah V sama dengan akar 2G dalam kurung h-c. Lalu integral waktu tempuhnya substitusi ds dan V ke dalam integral waktu tempuh T dengan bentuk seperti pada layar. Lalu tertera pada layar yaitu kalkulus variasi. Untuk meminimalkan waktu tempuh T, kita perlu memecahkan masalah ini dengan kalkulus variasi. Kita mencari kurva Yx yang meminimalkan integral di atas. Lalu di sini ada persamaan Euler-Lagrange dan menerapkan persamaan Euler-Lagrange tersebut. Lalu di sini ada juga solusi kurva cycloid seperti pada di atas. Lalu kesimpulannya adalah masalah Bragg-Stockholm menunjukkan bahwa bentuk kurva tercepat yang menghubungkan dua titik dengan satu titik lebih tinggi daripada yang lain dalam gravitasi seragam tanpa gesekan adalah cycloid. Ini merupakan salah satu contoh penting dari penggunaan kalkulus variasi dalam fisika dan matematika untuk menemukan jalur atau bentuk yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu kuantitas tertentu. Karena di sini terdapat persamaan Euler-Lagrange, saya akan menanyakan untuk pertanyaan nomor 3, yaitu apa hubungan the Bragg-Stockholm dengan Euler-Lagrange? Oke, saya akan membacakannya. Masalah Bragg-Stockholm bertujuan untuk menemukan kurva di antara dua titik dalam bidang vertikal, di mana partikel yang dipengaruhi hanya oleh gravitasi akan mencapai titik akhir dalam waktu tercepat. Titik awal A berada pada ketinggian yang lebih tinggi dari titik B. Kalkulus variasi dan Euler-Lagrange. Untuk memecahkan masalah ini secara matematis, digunakanlah kalkulus variasi yang melibatkan fungsi-fungsi dari fungsi. Dalam hal ini kita mencari jalur Y sama dengan fungsi Y dalam X yang menimbulkan waktu tempuh T. Lalu fungsi Lagrangian dalam konteks ini didefinisikan sebagai berikut, di mana Y aksen adalah turunan pertama Y terhadap X, Y adalah gravitasi, Y dalam fungsi X adalah fungsi yang mencakup kurva dari titik A ke B. Prinsip Euler-Lagrange-nya menyediakan pendekatan untuk menemukan solusi untuk fungsi Y dalam X yang meminimalkan integral dari fungsi Lagrangian terhadap domain yang relevan. Prinsip ini dinyatakan sebagai bentuk persamaan berikut. Yang seperti kita tahu ini adalah persamaan gerak dari Lagrange. Lalu penerapan pada Bragg-Stockholm, fungsi Lagrangian yang diberikan adalah sehingga sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange, kita mendapatkan persamaan diferensial menjadi sebagai berikut. Menerapkan ini pada fungsi Lagrange yang diberikan, kita dapat mencari solusi untuk Y, X menemukan waktu tempuh T. Solusi cycloid. Dengan kesimpulan, jadi hubungan antara masalah fungsi dengan Euler-Lagrange terletak pada penggunaan prinsip Euler-Lagrange dalam kalkulus variasi untuk mencari solusi matematis yang optimal untuk jalur atau kurva yang meminimalkan waktu tempuh
partikel dalam pengaruh gravitasi tanpa gesekan. Dalam kasus beratiskron, solusi ini menghasilkan cycloid dengan kurva optimal yang memenuhi kriteria waktu tempuh minimum. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, saya akan menanyakan bagaimana solusi untuk the Bratiskron problem. Solusi untuk masalah Bratiskron adalah sebuah kurva yang disebut cycloid. Seperti yang telah dijelaskan tingkat di atas, cycloid adalah kurva geometris yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang bergulir tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Secara matematis, cycloid dapat digunakan dalam bentuk parameter sebagai berikut. Ada dua fungsi, yaitu yang pertama x dalam fungsi theta sama dengan r, theta minus sin theta, y dalam fungsi theta juga sama dengan r, dikali 1 minus cos theta. Dengan R adalah jari-jari lingkaran dan theta adalah parameter. Dengan penjelasan solusinya yaitu parameterisasi cycloid diperoleh dengan menggulung sebuah lingkaran dengan jari-jari R di sepanjang sumbu X. Parameter theta mengukur sudut rotasi lingkaran dan X theta serta Y theta menunjukkan posisi titik pada cycloid relatif terhadap titik awal pada lingkaran. Pendekatan dengan kalkulus variasi, solusi ini diperoleh dengan penerapan prinsip kalkulus variasi, khususnya menggunakan prinsip Euler-Lagrange. Fungsi Lagrangian yang digunakan dalam konteks Bratiskron adalah seperti berikut. Lalu yang ketiga adalah persamaan Euler-Lagrange, yang seperti tadi dengan bentuk persamaan gerak Euler-Lagrange. Setelah menerapkan persamaan ini, akan mendapatkan persamaan diferensial untuk fungsi Y dalam fungsi X yang mengarahkan pada bentuk cycloid dengan solusi akhir. Setelah menyelesaikan persamaan diferensial, kita menemukan bahwa kurva yang meminimalkan waktu tempuh partikel dalam pengaruh gravitasi tanpa gesekan antara dua titik yang berbeda ketinggian adalah cycloid. Cycloid ini memiliki sifat bahwa partikel yang meluncur di sepanjang dan akan mencapai titik akhir dalam waktu tercepat dibanding kurva lainnya. Dengan kesimpulan, solusi untuk masalah Bratiskron adalah kurva cycloid yang ditemukan melalui pendekatan kalkulus variasi, khususnya dengan menggunakan prinsip Euler-Lagrange. Cycloid adalah solusi optimal yang memenuhi kriteria waktu tempuh minimum dari titik awal A ke titik akhir B dalam pengaruh gravitasi. Solusi ini tidak hanya memiliki signifikan matematis yang kuat, tetapi juga diterapkan dalam berbagai bidang fisika dan rekayasa, seperti dalam desain roller coaster dan analisis lintasan partikel dalam medan gravitasi. Dikarenakan solusi yang tertera dalam ini hanya dalam fungsi theta, saya akan menanyakan apa saja parameter yang mempengaruhi the Bratiskron problem. Masalah Bratiskron dipengaruhi oleh beberapa parameter yang mempengaruhi bentuk kurva optimal cycloid yang meminimalkan waktu tempuh antara dua titik dalam pengaruh gravitasi. Berikut adalah parameter utama yang mempengaruhi masalah Bratiskron, yaitu ada percepatan gravitasi, ketinggian relatif antara titik awal dan titik akhir, jari-jari lingkaran yang menghasilkan cycloid, syarat batas, konversi energi, dan metode penghitungan dan aproksimasi. Lalu berarti saya akan menanyakan pertanyaan ke-6. Apakah solusi dari Bratiskron memang akan hanya dalam parameter theta saja atau dalam fungsi theta saja?
Solusi untuk masalah Bragg-Stockholm yaitu kurva sudah dinyatakan dalam bentuk parameter theta, namun dalam konteks penggunaannya solusi ini biasanya diselesaikan dalam fungsi theta. Secara spesifik, cycloid didefinisikan dengan parameter-parameternya sebagai berikut. Di mana R adalah jari-jari lingkaran yang menggulung untuk membentuk cycloid dan theta adalah parameter yang mengukur sudut rotasi lingkaran. Jadi pada theta ini bisa dijelaskan juga sebagai X per R. Dengan batasan X-nya lebih dari sama dengan 0, dan dari sama dengan 2πm. X adalah variabel independen yang digunakan untuk menggambarkan lokasi. X adalah lokasi atau posisi sepertinya. Jadi meskipun solusi untuk masalah Bragg-Stockholm dinyatakan dalam parameter theta, dalam konteks penggunaannya kita biasanya menyatakan cycloid sebagai fungsi dari variabel X atau Y yang terkait dengan nilai parameter theta. Lalu sepertinya untuk pertanyaan yang nomor 7, saya akan menanyakan dalam kehidupan real, the Bragg-Stockholm problem biasanya digunakan untuk memperoleh apa? Masalah Bragg-Stockholm meskipun muncul dalam konteks matematika murni memiliki aplikasi yang relevan dalam berbagai bidang kehidupan nyata, seperti desain roller coaster, rancangan lintasan transportasi, analisis lintasan robotika, penggunaan dalam fisika, optimasi proses industri. Secara keseluruhan, solusi untuk masalah Bragg-Stockholm tidak hanya memiliki aplikasi dalam matematika dan fisika, tapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi, desain, dan optimalisasi dalam berbagai industri dan bidang kehidupan sehari-hari. Saya ingin tahu seperti apa untuk nomor 8, seperti apa contoh bentuk the Bragg-Stockholm problem tersebut jika dinyatakan matematis untuk menyelesaikan permasalahan seperti mendesain roller coaster. Dengan ini saya sepertinya akan mendapatkan langkah-langkah untuk mencoba mendesain roller coaster, bagaimana menyebutkan ada Bragg-Stockholm ini jika diaplikasikan untuk menghitung sesuatu yang real. Yang pertama itu mendefinisikan titik awal dan titik akhir, seperti A sama dengan posisi berapa dan B dalam posisi X dan Y berapa. Lalu menggunakan fungsi Lagrangian seperti yang kita ketahui, dan juga menggunakan persamaan Euler-Lagrange yang seperti ini, gerak Lagrange. Lalu menggunakan solusi persamaan diferensial cycloid yang diberikan oleh parameter theta. Seperti yang tadi, dengan theta juga bisa didefinisikan sebagai X per R. Lalu step kelima yaitu parameter seperti jari-jari lingkaran R, sudut awal dan akhir dari cycloid, dan perbedaan ketinggian antara titik A dan B harus disesuaikan untuk memenuhi persyaratan roller coaster. Kaitan dan metode atau perangkat lunak khusus. Desain roller coaster yang menganalisis perilaku roller coaster yang direncanakan. Simulasi ini memvalidasi bahwa roller coaster dapat beroperasi sesuai dengan desain yang diinginkan. Lalu untuk pertanyaan nomor 9, apakah
karena ini berkaitan dengan seperti keadaan roller coaster, saya akan menanyakan apakah ada hubungannya penggunaan The Brachistron ini dengan konsep mekanika klasik. Apakah The Brachistron problem ini ada hubungannya dengan mekanika? Ya, masalah berstokon memiliki hubungan yang erat dengan mekanika klasik. Berarti benar perkiraan saya dalam konteks mekanika klasik juga berkaitan dengan Bragg-Stockholm. Hubungannya yaitu menggunakan hukum konservasi energi, lalu berat dengan gaya berat, lalu pendekatan Euler-Lagrange, dan nomor 4 penyimpangan dari lintasan gaya 0. Dengan mempertimbangkan masalah bersekun dalam konteks mekanika klasik, kita tidak hanya dapat memahami gerak partikel di bawah pengaruh gaya gravitasi, tapi juga mengaplikasikan konsep-konsep fundamental seperti energi, momentum, dan hukum Newton untuk menganalisis menyelesaikan masalah. Solusi ini tidak hanya teoritis, tapi juga memiliki aplikasi praktis dalam merancang struktur. Dengan demikian, meskipun masalah bersikon muncul dari matematika, hubungannya dengan mekanika klasik menunjukkan bahwa konsep ini relevan dan penting dalam memahami perilaku sistem fisik di bawah pengaruh gaya gravitasi. Lalu saya akan bertanya apakah bentuk dari The Brachistochrone problem ini akan berubah seiring dengan kondisi mekanikanya, maksudnya dengan kondisi ataukah dengan gaya yang dengan adanya gaya eksternal, apakah bentuknya akan berbeda? Apakah bentuk matematis The Brachistochrone akan mengalami perubahan jika dipengaruhi gaya eksternal, apabila seperti dikatakan di atas, The Brachistochrone problem memiliki hubungan erat dengan mekanika. Maksud yang saya maksud di sini adalah gaya eksternal tambahan. Misal tadi kan ada hanya percepatan gravitasi dan lain-lain. Apakah jika ada yang lain, apakah bentuknya akan berubah? Ya, bentuk matematis dari masalah bersekon akan mengalami perubahan jika dipengaruhi gaya eksternal tambahan selain gaya gravitasi. Masalah bersekon khususnya dirumuskan dalam konteks di mana partikel hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Namun jika mempertimbangkan pengaruh gaya eksternal tambahan seperti gaya gesekan udara atau gaya tarik tersebut, formula kita tentunya akan berubah karena kita perlu memasukkan gaya-gaya dalam persamaan partikel. Berarti pertanyaan saya apakah berubah? Jawabannya iya. Pertanyaan terakhir menunjukkan saya sudah menanyakan secara rinci kepada GPT sebanyak 10 pertanyaan tentang The Brachistochrone problem. Lalu pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan, lebih tepatnya menyuruh GPT untuk membuatkan saya 5 soal sulit tentang The Brachistochrone problem. Buatkan saya soal yang sulit mengenai The Brachistochrone problem. Ya, mohon maaf, saya akan merevisi menjadi buatkan saya 5 soal. Seperti yang telah tertera pada layar, nomor 1
sepertinya ada kasus sebuah bola yang dilepaskan dari suatu ketinggian. Nomor dua, berkaitan dengan lintasan roller coaster yang seperti saya telah tadi tanya pada GPT. Lalu nomor tiga, pada insinyur merancang slide air. Lalu kasus yang keempat yaitu eh, mengirimkan pesawat tanpa awak ke titik tertinggi di Gunung Mars. Lalu yang kelima yaitu tentang peluru kendali. Eh, Lalu selanjutnya saya akan menyuruh GPT untuk menyelesaikan soal itu dengan codingan Python. Nah, selesaikanlah soal nomor 1 dengan cara menggunakan codingan Python. Sepertinya saya akan bacakan dulu pertanyaan nomor 1 tadi, yaitu sebuah bola dilepaskan dari ketinggian A di atas permukaan tanah. Tentukan bentuk kurva yang paling cepat bagi bola tersebut untuk mencapai tanah dalam waktu minimum dengan mempertimbangkan gaya gesekan udara yang proporsional dengan kecepatan. Oke, mari kita coba copy paste codingan berikut ke dalam VS Code. Lalu kita run, apakah akan benar-benar ketemu hasilnya. Berarti soal nomor 1 menanyakan kita bagaimana bentuk kurva yang paling cepat untuk bola tersebut mencapai tanah dalam waktu minimum. Setelah codingan di run, sepertinya belum ada. Nah, seperti ini. Sepertinya biru ini adalah kurva tercepatnya dari hasil tersebut. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.